Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok, yaitu penerapan pelatihan akuntansi dan penggunaan software akuntansi dalam menyusun laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM di Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Untuk anggota kelompok 4 ada saya sendiri, Dia Lady Luida dengan NIM 2019 310291. Yang kedua ada Yuyun Mufarokah dengan NIM 2019 310295. Yang ketiga ada Muslimatul Ulfa dengan NIM 2019 310301. Yang keempat ada Nabila Khairana dengan NIM 2019 310332. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, salah satu langkah strategis yaitu dengan menumbuh kembangkan usaha kecil yang memiliki karakteristik antara lain teknologi sederhana serta mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan benteng dalam perekonomian Indonesia. Munculnya usaha mikro kecil menengah UMKM termasuk salah satu solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Untuk kawasan Asia Tenggara, UMKM memainkan peran yang penting di dalam integrasi ekonomi ASEAN. Sebab antara 89% sampai dengan 99% dari usaha di negara-negara anggota ASEAN adalah usaha kecil dan menengah. Secara bersama-sama UMKM menciptakan antara 52% sampai dengan 97% peluang kerja dan berkontribusi antara 23% sampai dengan 58% terhadap produk domestik kotor PDB. Dan berkontribusi sebesar 10% sampai dengan 30% pada total ekspor. Rendahnya pendidikan sumber daya manusia di dalam UMKM disebabkan karena UMKM memperkerjakan sumber daya yang hanya mempunyai tingkat pendidikan dasar awal selama 9 tahun meliputi SD atau sederajat dan SMP atau sederajat. Namun, jika diperkerjakan sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang tinggi, permasalahan untuk membayar gaji tidak cukup karena penghasilan UMKM masih tergolong kecil. Laporan keuangan yang baik harus disusun oleh sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan yang cukup dan memahami akuntansi dengan baik. Di samping memahami akuntansi, sumber daya manusia dalam UMKM mempunyai tingkat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Akan lebih baik lagi apabila mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan mempunyai latar belakang pemahaman tentang penggunaan teknologi dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan software akuntansi, karena akan lebih mudah dan memahami dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu masalah utama dalam UMKM adalah tenaga kerja yang tidak terlatih, sehingga pelatihan menjadi sangat penting, khususnya pelatihan penyusunan laporan keuangan. Kondisi para pelaku UMKM masih memprihatinkan. Banyak dari UMKM yang tidak mempunyai laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki dan kurangnya pelatihan dan penyusunan laporan keuangan, serta masih sangat membutuhkan pembinaan dan pengawasan dalam menyusun laporan keuangan. Untuk yang kedua yaitu fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan perbedaan terhadap kualitas laporan keuangan terhadap UMKM di Surabaya, Gresik, Mojokerto yang sudah melakukan pelaporan keuangannya berbasis sistem dengan pelaporan keuangan manual. Yang kedua, mendeskripsikan adanya faktor penyebab pelatihan akuntansi yang membuat kualitas laporan keuangan antara UMKM satu dengan yang lainnya berbeda satu sama lain. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan terhadap kualitas laporan keuangan terhadap UMKM di Surabaya, Gresik,
dan Mojokerto yang sudah melakukan pelaporan keuangannya berbasis sistem dengan pelaporan keuangan manual? Dan apakah ada faktor penyebab pelatihan akuntansi yang membuat kualitas laporan keuangan antara UMKM satu dengan yang lainnya berbeda satu sama lain? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yang khususnya untuk para pembaca tentunya, para pelaku UMKM dan juga lembaga pemerintah. Berikut manfaat dalam penelitian ini antara lain. Yang pertama adalah dapat memberikan informasi tentang kualitas laporan keuangan yang menggunakan penyusunan laporan keuangan berbasis sistem dengan laporan keuangan manual. Yang kedua adalah dapat melihat faktor apa saja yang menjadi faktor penyebab pelatihan akuntansi yang membuat kualitas laporan keuangan antara UMKM satu dengan yang lainnya berbeda satu sama lain. Dan yang ketiga adalah bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pemanfaatan penerapan pelatihan akuntansi dan penggunaan software akuntansi dalam menyusun laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu perspektif dan kajian teoritis. Yang pertama adalah penelitian terdahulu. Pada artikel Febrianti dan Wardani tahun 2018 menjelaskan tentang penerapan standar akuntansi yang digunakan oleh pelaku UMKM. Pada penelitian ini akan diteliti apakah keberhasilan penerapan SAK EMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti persepsi pelaku UMKM, tingkat pendidikan dan sosialisasi kepada UMKM. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang ada di kota Surabaya. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu confidence sampling. Confidence sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan dan peneliti bebas untuk memilih sampel dengan cepat yang datanya mudah diperoleh. Nah, adapun kriteria pengambilan sampel adalah yang pertama adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di wilayah kota Surabaya. Dan yang kedua adalah status kepemilikan usaha. Dan hasil dari penelitian tersebut terhadap pengaruh persepsi tingkat pendidikan dan sosial terhadap penerapan SAK UMKM di wilayah kota Surabaya. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelaku UMKM mempunyai persepsi bahwa SAK UMKM cukup penting sebagai alat akuntabilitas usaha, maka pelaku UMKM akan menerapkan SAK EMKM. Tetapi apabila pelaku usaha memiliki persepsi bahwa SAK EMKM tidak berpengaruh banyak terhadap usahanya, maka pelaku usaha tersebut tidak akan menerapkan SAK EMKM. Tingkat pendidikan yang menjadi variabel independen kedua dalam penelitian ini ternyata tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Hal ini artinya semakin tinggi tingkat pendidikan pelaku UMKM tidak menjamin penerapan SAK EMKM juga menjadi semakin tinggi. Sosialisasi sebagai variabel independen ketiga tidak terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap penerapan SAK EMKM. Artinya, di wilayah kota Surabaya meskipun semakin banyak pemerintah atau pihak-pihak terkait memberikan sosialisasi SAK EMKM tidak menjamin pelaku usaha akan menerapkan dalam pencatatan usaha mereka. Kami juga melihat beberapa artikel seperti Auliah dan Kaukab 2019. Penelitian ini secara spesifik menjelaskan bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan penyusun laporan keuangan UMKM di Kabupaten Wonosobo, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Nah, penelitian ini hanya terbatas pada 60 UMKM yang ada di Kabupaten Wonosobo yang sudah
masuk ke dalam kriteria penelitian, sehingga disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas objek penelitian agar tidak hanya 60 UMKM yang ada di Kabupaten Wonosobo, melainkan menambah objek lain seperti Kabupaten Banjarnegara atau Kabupaten Temanggung. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 60 UMKM yang sudah melakukan pembukuan laporan keuangan dan sudah mendapat pelatihan penyusunan laporan keuangan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap. Sedangkan artikel Mutiari dan Yudantara tahun 2021, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan penerapan akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan teknik pengukuran yang digunakan, yaitu teknik skala Likert. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Buleleng, di mana jumlah pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 947 pelaku UMKM. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 210 pelaku usaha kecil. Teknik analisis data terdiri dari uji kualitas data, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji koefisien determinasi. Dengan bantuan SPSS versi 21.0 for Windows. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan penerapan akuntansi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Hal ini dapat berarti bahwa keseluruhan variabel yang digunakan dapat mempengaruhi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Dan untuk artikel Wijaya tahun 2019, penelitian ini untuk menguji pengaruh laporan keuangan UMKM terhadap tingkat kredit yang diterima UMKM serta prospek dari implementasi SAK entitas tanpa akuntabilitas publik di tahun 2019 terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan responden pengusaha UMKM yang berada di wilayah Surabaya, Gresik, dan beberapa wilayah lain di Pulau Jawa. Responden sebanyak berjumlah 50 yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata kualitas laporan keuangan UMKM tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima UMKM. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM, sehingga perbankan masih meragukan relevansi dan keandalan kualitas laporan keuangannya. Prospek implementasi SAK etap terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan sampai sejauh ini masih menghadapi kendala akibat masih rendahnya pemahaman para pengusaha UMKM atas SAK etap tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kajian teoritis. Landasan teori yang kami gunakan yaitu teori ability, di mana teori ini menurut Ahmad Sudrajat mengemukakan ability adalah menghubungkan kemampuan dengan kata kecakapan. Setiap individu memiliki kecakapan yang berbeda-beda dalam melakukan suatu tindakan. Kecakapan ini mempengaruhi potensi yang ada dalam diri individu tersebut. Proses pembelajaran yang mengharuskan suatu individu tersebut mengoptimalkan segala kecakapan yang dimiliki. Kompetensi merupakan perpaduan dari 3 domain pendidikan yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terbentuk dalam pola berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.
Atas dasar ini, kompetensi dapat berarti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sendiri, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Banyak dari UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang atau utang. Namun, pembukuan tersebut tidak dengan format yang diinginkan oleh pihak perbankan, memperkerjakan seseorang secara khusus untuk melakukan pembukuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan masih menjadi hal yang kurang realistis bagi banyak UMKM, sebab akan menambah pengeluaran untuk membayar gaji tenaga akuntansi tersebut. Nah, di sini meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil di Jawa Timur dengan sampel sebanyak 283 pengusaha kecil dan menengah. Ditemukan bahwa karakteristik pemilik atau manajer atau masa memimpin, pendidikan formal manajer atau pemilik, dan pelatihan akuntansi yang akan diikuti manajer atau pemilik, serta karakteristik perusahaan kecil dan menengah atau umur perusahaan sektor industri dan skala usaha secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka pemikiran. Penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan terhadap kualitas laporan keuangan terhadap UMKM di Surabaya, Gresik, dan Mojokerto yang sudah melakukan pelaporan keuangan yang berbasis sistem dengan pelaporan keuangan manual, dan apakah ada faktor penyebab pelatihan akuntansi yang membuat kualitas laporan keuangan antara UMKM satu dengan yang lainnya berbeda satu sama lain. Kami melakukan penelitian ini tersebut dengan mewawancarai 2 UMKM yang sudah menerapkan laporan keuangannya berbasis sistem yang ada di wilayah kota Surabaya dan UMKM yang masih menerapkan cara manual dalam menyusun laporan keuangan di wilayah Gresik dan Mojokerto. Dengan sampel di mana pelaku UMKM yang berumur di atas 18 tahun yang sudah membuka usahanya secara perorangan maupun dengan badan usaha yang sudah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dengan kategori omset kurang dari 4,8 miliar per tahunnya, kami juga memvariasi kategori jenis UMKM dari yang menjual olahan makanan sampai olahan barang siap pakai sehingga tidak ada batasan yang cukup sulit untuk kami menentukan informan yang akan diwawancarai nantinya. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kualitas laporan keuangan yang menggunakan penyusunan laporan keuangan berbasis sistem dengan laporan keuangan manual, dan juga dapat melihat faktor apa saja yang menjadi faktor penyebab pelatihan akuntansi yang membuat kualitas laporan keuangan antara UMKM satu dengan yang lainnya berbeda satu sama lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang bab ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan kualitatif fenomenologi karena berkaitan dengan fenomena sosial dan interaksinya dengan lingkungan tertentu. Fakta bahwa kami mengungkapkan hal ini karena hubungan antara adanya teknologi dan juga keahlian para pelaku UMKM cenderung tidak bisa diukur dengan kapasitas tertentu. Kami menganggap bahwa manusia pun juga mempunyai batasan-batasan tertentu untuk bisa menggunakan keahlian menggunakan teknologi di era 4.0 saat ini. Dan juga tingkat ukuran pengetahuan atau keahlian bidang dalam akuntansi untuk menyusun sebuah laporan keuangan pun juga bisa saling berkembang dan tidak bisa diukur dengan tepat. Maka dari itulah mengapa alasan penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif adalah jika di masa depan kemungkinan peneliti lain yang meneliti hal yang sama dengan riset kami akan memiliki hasil penelitian yang berbeda pula. Fenomenologi memandang bahwa setiap fenomena merupakan kumpulan dari sejumlah realitas yang saling berhubungan. Fenomena adalah tampilan yang mengandung berbagai makna. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai yang berkembang merupakan
interpretasi tunggal dari setiap individu. Manifestasi dari fenomena ini merupakan cerminan dari apa yang ada dalam pikiran manusia dan di dalamnya terkandung pemahaman makna yang tersirat. Baik, yang selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang kami gunakan adalah di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu di Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Alasan utama yang mendasari kami mengapa memilih wilayah-wilayah tersebut yaitu para anggota dari kelompok kami masing-masing berasal dari wilayah tersebut, dan saat kondisi pandemi seperti ini sangat tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan sebuah observasi di satu wilayah tertentu. Maka dari itu kami mengelompokkan beberapa wilayah untuk diteliti oleh masing-masing anggota kelompok kami di daerahnya masing-masing. Alasan kedua yaitu Kota Surabaya, khususnya para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Bubutan telah dilatih dengan materi strategi e-commerce untuk menjalankan usahanya. Sehingga kami memutuskan untuk mengambil populasi pelaku UMKM yang ada di wilayah Kota Surabaya untuk dijadikan bahan sampel penelitian kami untuk UMKM yang sudah menerapkan sistem dalam pelaporan keuangannya. Sedangkan untuk wilayah Gresik, kegiatan pengabdian pada masyarakat harus dimulai dari niat untuk membangun masyarakat. UMKM yang ada di Kota Gresik yang belum memiliki kemampuan untuk memasarkan produknya dengan memanfaatkan digital marketing. Dari situlah kami berasumsi bahwa menggunakan sampel populasi dari wilayah Gresik untuk pelaku UMKM yang belum menerapkan teknologi software akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya, sehingga kami bisa membandingkan kualitas laporan keuangan UMKM di antara wilayah-wilayah tersebut. Lalu alasan kami memilih wilayah Mojokerto yaitu sebanyak 10 pelaku UMKM dari berbagai bidang yang merupakan masyarakat asli Mojokerto menunjukkan bahwa 74% sampel telah melakukan penyesuaian dan menggunakan platform digital untuk pengembangan bisnis mereka. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu teknik penentuan informan. Peserta wawancara kami adalah 2 UMKM yang sudah menerapkan laporan keuangannya berbasis sistem yang ada di wilayah Kota Surabaya dan 2 UMKM yang masih menerapkan cara manual dalam menyusun laporan keuangan di wilayah Gresik dan Mojokerto. Dengan sampel di mana pelaku UMKM yang berumur di atas 18 tahun yang sudah membuka usahanya secara perorangan maupun dengan badan usaha yang sudah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dengan kategori omset kurang dari 4,8 miliar per tahunnya. Kami juga memvariasi kategori jenis UMKM dari yang menjual olahan makanan sampai dengan olahan barang siap pakai sehingga tidak ada batasan yang cukup sulit untuk kami menentukan informan yang akan diwawancarai nantinya. Lalu selanjutnya yang nomor 4 yaitu metode pengumpulan data. Data pengalaman informan fenomena dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara secara online dengan media wawancara yaitu lewat Zoom Meeting dan juga Google Meeting. Di situ para responden menjawab tentang pendapat mereka mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan, di mana pertanyaannya yaitu pentingkah pengetahuan dan penerapan dalam menggunakan software akuntansi untuk menyusun laporan keuangan dan juga tingkat pelatihan atau pengetahuan di bidang akuntansi dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Sehingga kami dapat mengolah dengan baik jawaban-jawaban responden melalui beberapa tahap yang nantinya akan dijelaskan di bagian teknik analisis data. Baik, sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik keabsahan data. Nah, untuk teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, yaitu ada perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi atau mengadakan member check. Dan ada juga di sini transferabilitas, dependabilitas maupun konfirmabilitas. Nah, untuk deskripsi fenomena yang dialami partisipan
merupakan langkah awal dalam pengumpulan data. Mereka mengungkapkan pengetahuan mereka terkait keuntungan membuat laporan keuangan menggunakan software akuntansi. Salah satu peserta menyatakan bahwa salah satu kemudahannya yaitu bisa menghemat waktu dan lebih rapi dalam masuk, keluarnya arus kas dalam laporan keuangan tersebut. Sedangkan peserta lainnya juga menyatakan bahwa tidak menguasai software akuntansi secara mendalam karena tidak berpengalaman dan jika salah input data harus mengulang lagi dari awal. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teknik analisis data. Teknik pendekatan kualitatif ini kami gunakan karena lebih tepat untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang menginformasikan secara lengkap tentang bagaimana suatu peristiwa, khususnya penerapan penggunaan software akuntansi dan tingkat pelatihan akuntansi yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dari beberapa pelaku UMKM yang sudah menerapkan berbasis sistem manual. Nah, metode fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama disebut epoche. Peneliti melepaskan pengalaman subjektif mereka dalam melakukan penelitian ini. Dan juga tahap kedua adalah reduksi fenomenologi. Dilakukan dengan cara membandingkan persepsi untuk menemukan esensi penelitian. Dan juga di sini ada tahap ketiga, yaitu adalah variasi imajinasi. Tahap ini bertujuan untuk menggali tema-tema utama dalam upaya mensistematisasikan fenomena tersebut. Dan di sini ada tahap keempat adalah mensintesis esensi. Nah, hal tersebut dilakukan untuk dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Langkah selanjutnya dalam pengolahan data adalah horizontalisasi dengan mengelompokkan pernyataan-pernyataan penting yang berkaitan dengan tema. Nah, dan juga langkah selanjutnya di sini adalah cluster of meaning. Pada tahap cluster of meaning ini, pengelompokan makna yang diberikan oleh partisipan diurutkan untuk mengurangi pengulangan pernyataan. Fokus kedua berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dan juga dalam hal ini para peserta menyoroti aspek kegunaan. Laporan keuangan yang berkualitas mengandung informasi yang berguna. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.